Kesetiaan itu apa sih? Anak-anak, kesetiaan itu adalah berpegang teguh. Setia itu adalah ketaatan. Setia itu adalah tetap kokoh, tidak goyah. Setia itu adalah tetap pada pendiriannya. Nah, dalam hidup ini kita dibutuhkan kesetiaan. Seperti kesetiaan seorang suami kepada istrinya atau istrinya kepada suaminya. Nah, anak-anak, di dalam hidup kita pasti kita mengalami namanya kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, apakah kita setia kepada Tuhan atau berpaling kepada Tuhan? Di dalam hidup ini tidak lepas dari masalah, anak-anak, namanya hidup. Seperti kamu mengalami ujian. Ujian itu supaya apa? Supaya kamu bisa naik tingkat, naik kelas. Ada ujian. Dalam hidup ini juga ada ujian, anak-anak. Ujian kehidupan namanya. Ujian kehidupan adalah dituntut kesetiaan. Ketika kita mengalami masalah, apakah kita setia kepada Tuhan atau kita berpaling dari Tuhan? Nah, dalam hidup ini pasti ada masalah hidup. Nggak ada yang nggak punya masalah. Kita lihat contoh Ayub, anak-anak. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Begitu banyak masalah, cobaan. Sebenarnya cobaan itu bukan dari Tuhan, anak-anak. Dari iblis. Ketika itu anak-anak, iblis melihat nggak suka sama Ayub. Karena dia begitu saleh, begitu setia kepada Tuhan. Nah, ketika itu kata iblis, ini kesempatan aku membuat si Ayub supaya mundur dari Tuhan. Nah, kata Tuhan, ya silakan aja, tapi jangan kamu ambil ya nyawanya. Kamu bisa apa-apain tubuhnya, kamu bisa ambil hartanya. Nah, Ayub itu orang kaya, anak-anak, kaya raya, udah kaya, habis itu saleh lagi. Nah, jarang orang seperti dia. Nah, ketika itu anak-anak, waktu itu tiba-tiba hambanya datang. Tuhan, kambing domba kita habis, Tuhan, dirampok orang. Gak lama kemudian, Tuhan, lembu sapi kita sama penjaga-penjaganya habis dibunuh, dia rampas sama orang. Gak begitu saja anak-anak, datang lagi masalah. Tuhan, ketika anak-anak Tuhan lagi berpesta pora, anak-anak Tuhan mati. Waduh, anaknya 10 orang mati, anak-anak 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Enggak itu aja anak-anak. Kata iblis lagi, ambil lagi. Kalau begitu aku ambil ini tubuhnya. Nah, tubuhnya anak-anak borokan. Waduh, enggak ada yang mau dekat sama dia. Sampai istrinya bilang, udah kutukin aja tuanmu itu. Nah, anak-anak, dia begitu banyak masalah bertubi-tubi. Tetapi dia enggak membuat imannya mundur dari Tuhan, anak-anak. Dia tetap setia. Kata istrinya begini, udah kutukin aja tuanmu, tinggalkan aja. Tapi kata Ayub begini, aku lahir dengan telanjang dan aku juga tidak membawa apa-apa. Semuanya adalah dari Tuhan. Nah, begitu kata Ayub, anak-anak, dia nggak mengutukin Tuhan. Dia tetap setia, anak-anak, walaupun begitu banyak masalah dalam hidupnya. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah. Ada masalah. Nah, itu adalah ujian kehidupan bagi Ayub. Tetapi apa anak-anak? Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap pegang Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia pegang Tuhan, anak-anak, Tuhan pulihkan hidupnya. Kambing dombanya balik lagi, hartanya, anak-anak. Tidak itu saja, anaknya yang udah meninggal bisa hidup lagi. Tidak itu saja anak-anak, boroknya yang borok-borokan kayak kudis gitu, anak-anak, kudis kurap vanunya sembuh. Semuanya anak-anak, semuanya Tuhan pulihkan dalam kehidupan Ayub. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita anak-anak saat ini kita mengalami kesulitan? Cari uang susah, cari kerja susah, mau beli makanan mahal. Nah, itu ujian hidup bagi kita anak-anak. Ketika kamu mengalami itu, apakah kamu setia sama Tuhan? Apakah kamu masih memuji Tuhan? Apakah kamu masih menyembah Tuhan?
Walaupun dalam hidup ini anak-anak, tadi firman Tuhan katakan dari, Miss belum baca ya, Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya anak-anak, kita harus setia sampai mati mengiringi Tuhan. Sampai kita mati, sampai kita menutup mata, kita harus setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Celaka anak-anak, celaka 12 kali. Ketika kamu sudah pegang Tuhan, tiba-tiba kamu tinggalkan Tuhan, kamu tidak akan diberikan mahkota kehidupan. Firman Tuhan sudah katakan, hendaklah kamu setia sampai mati, maka akan diberikan mahkota kehidupan. Nah, jadi anak-anak, ketika kamu nanti harus setia. Ketika setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, yaitu surga kekal. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau mengajarkan kami buah roh yang ketujuh untuk kami setia kepada Tuhan. Biarlah kami, kesulitan yang kami hadapi tidak membuat kami undur dari Tuhan. Biarlah itu sebagai ujian iman kami, supaya kami tetap memiliki pengharapan. Ajar kami setia Tuhan, sampai kami menutup mata, sampai kami mati, kami tetap mengiringi Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan, dalam hidup ini, untuk kami selalu hidup di dalam Tuhan. Kesulitan boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kami percaya di balik kesulitan ada berkat yang akan Kau sediakan. Ada mahkota kehidupan kekal yang akan Kau sediakan bagi kami sesudah kami mengalami kematian nantinya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau belajar, kami juga mau ulangan. Tuhan tolong kami, berikan hikmat kepada kami supaya kami bisa belajar dengan baik, bisa menjawab soal dengan baik, sehingga nilai kami bagus. Kami berdoa terus buat Yoel yang hari ini masih demam, dan juga mamanya. Tuhan pulihkan keluarga itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka sekeluarga supaya mereka tidak demam. Jauhkan dari segala virus corona yang saat ini kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan buat Yoel supaya demamnya turun dan besok harinya dia bisa ikut Zoom. Kami juga berdoa buat teman kami Owen. Jamah dia Tuhan, supaya dia jadi anak yang rajin dan mau ikut Zoom bergabung dengan kami, supaya dia jadi anak yang pintar dan juga anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masalah keluarga kami yang dihadapi orang tua kami, ayah dan ibu kami, Tuhan tolong Tuhan, cukupkan segala kebutuhan hidup kami, supaya mama papa kami bisa membayar SPP dan juga bisa memberikan makanan dan minuman yang cukup bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.